Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah berjudul Manajemen Mutu Pendidikan. Kelompok 1 ini beranggotakan yang pertama Desi Maria Ulfa, yang kedua Diah Fitriastika, yang ketiga Agus Sulistiawan, yang keempat Optin Genisa. Pendidikan dipercaya sebagai kunci peradaban. Pendidikan menjadi faktor utama yang diharapkan mampu menjawab segala perubahan di masyarakat, baik perubahan teknologi maupun tata nilai. Dengan demikian, perkembangan pendidikan juga membersamai perkembangan masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga dapat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Pendidikan perlu manajemen yang menyasar pada perkembangan SDM. SDM di lingkungan pendidikan meliputi pendidik, tendik, dan peserta didik. Pengelolaan SDM yang baik dianggap sebagai kunci dari peningkatan kualitas pendidikan. Manajemen mutu pendidikan dilakukan secara komprehensif mencakup semua aspek dalam pendidikan. Dan tak terbantahkan lagi, pendekatan psikologis menjadi unsur penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Pengertian mutu pendidikan. Mutu pendidikan merupakan suatu hal yang menjelma menjadi keseluruhan primer bagi sekolah untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Menurut Edward Salis 2006, mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif, seperti halnya ketika kita mengatakan bahwa sekolah tersebut adalah sekolah yang mewah. Manajemen mutu pendidikan dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dalam mengelola jasa dan untuk memberikan kepuasan pada pelanggan melalui jaminan mutu supaya tidak terjadi keluhan-keluhan. Bagi peserta didik, sekolah adalah sarana untuk belajar dan di dalamnya terdapat sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Oleh sebab itu, sekolah memiliki peran yang penting untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik, supaya siswa dapat dengan aktif mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. Manajemen peningkatan mutu sekolah. Ada 3 faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan. Yang pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function atau input analisis yang tidak konsisten. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Nah, ini seperti penerapan kurikulum antara di desa dan di kota tentu akan berbeda. Kemudian, pengembangan SDM guru. Yang ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat minim. Nah, ini seperti keterlibatan orang tua dalam komite sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kebijakan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yaitu sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan. Kemudian pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas. Jadi ketika terjadi interaksi yang positif antara sekolah dan masyarakat, sekolah sebagai komunitas belajar. Kemudian dengan menggunakan paradigma belajar yang akan menjadikan pelajaran-pelajaran menjadi semua yang akan diberdayakan. Di mana untuk merealisasikan kebijakan di atas perlu melakukan manajemen peningkatan mutu. Manajemen peningkatan mutu itu merupakan suatu model yang dikembangkan oleh dunia pendidikan. Sehingga manajemen pendidikan mutu sekolah ini adalah metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sekolah sehingga dapat mengaplikasikan sekumpulan teknik. Kemudian memperdayakan semua komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
di mana dalam peningkatan mutu pendidikan ini terkandung pada upaya dalam mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah, baik itu kurikuler maupun administrasi, sehingga melibatkan proses diagnostik dan proses tindakan untuk menindaklanjuti diagnosis, serta memerlukan partisipasi dalam semua pihak, kepala sekolah, baik guru maupun staf administrasi, siswa ataupun orang tua, serta pakar lainnya. Manajemen peningkatan mutu memiliki beberapa prinsip-prinsip, yaitu yang pertama yaitu peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Dengan adanya kepemimpinan baik sehingga peningkatan mutu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, apa yang harus disesuaikan, apa yang harus digunakan, dan apa yang diperlukan. Peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, siswa, staf, dan lainnya. Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Adapun penyusunan program peningkatan mutu dengan mengaplikasikan ada 4 teknik. Yang pertama yaitu school review, di mana school review itu merupakan suatu proses ketika seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk dapat mengevaluasi dan menilai efektif sekolah serta mutu lulusannya, sehingga dapat mengevaluasi apa yang dipergunakan di sekolah, apa yang diperlukan sekolah, dan dapat memperbaikinya untuk masa yang akan datang. Kemudian benchmarking, yaitu merupakan kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, di mana benchmarking ini dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok, ataupun lembaga. Kemudian quality assurance, dalam kerangka organisasi profit, di mana seluruh perencanaan dan kegiatan sistematik yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa suatu barang atau jasa akan memenuhi persyaratan mutu. Sehingga dalam hal ini agar menjadi efektif, jaminan mutu biasanya memerlukan evaluasi yang berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesempurnaan desain atau spesifikasi. Kemudian quality control, di mana quality control itu adalah suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Di mana quality control ini supaya tidak terjadinya antara output yang datang dari luar dengan apa yang terjadi di sekolah. Sehingga quality control itu memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti hingga dapat ditentukan penyimpangan terjadi, sehingga apapun penyimpangan yang terjadi dapat diatasi dengan adanya quality control ini. Begitu. Baik, akan saya lanjutkan kembali. Makna manajemen pendidikan, di mana manajemen adalah merupakan bagian dari proses pemanfaatan semua sumber daya melalui orang lain, serta bekerja sama dengannya. Proses ini dilaksanakan untuk satu tujuan bersama dengan efektif serta efisien juga produktif. Berikut ini makna manajemen pendidikan di sekolahan dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu manajemen pendidikan adalah sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen pendidikan sebagai bagian dari proses untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Yang ketiga, manajemen pendidikan merupakan suatu sistem. Yang keempat, manajemen pendidikan sebagai bagian dari upaya pendayagunaan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, manajemen pendidikan sebagai bagian kepemimpinan manajemen. Yang keenam, manajemen pendidikan sebagai proses untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu manajemen pendidikan dalam pengertian yang sempit diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan. Nah, di sini jelas sekali bahwasannya manajemen ini mempunyai banyak fungsi atau mempunyai banyak manfaat untuk berkembangnya sebuah pendidikan atau sebuah sekolahan tersebut. Tanpa manajemen yang ada, pasti sekolah tersebut tidak akan terkoordinar dengan baik, bahkan
tidak efektif, bahkan tidak efisien dan produktif. Selanjutnya, dalam aplikasinya, peranan manajemen sangatlah ditentukan oleh fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi inilah yang menjadi bagian inti dari manajemen itu sendiri. Fungsi-fungsi manajemen yang akan saya sampaikan yaitu menurut Rama Yulis. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah pengawasan, yang keempat adalah pembinaan. Yang pertama adalah perencanaan. Merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan secara sistematis, disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan, merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan, setiap organisasi harus memiliki kekuatan yang mantap dan meyakinkan, sebab jika tidak kuat, maka proses pendidikan seperti ini yang diinginkan sulit terrealisasikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengawasan, upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan, merekam, memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan, dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat, serta memperbaiki kesalahan. Pengawasan juga merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen. Perlu dilihat secara komprehensif, terpadu, dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu. Yang terakhir adalah pembinaan, merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan ini menggunakan manajemen berbasis sekolah. Apa itu manajemen berbasis sekolah? Yaitu suatu penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian, manajemen pendidikan melalui penerapan MBS mengharapkan tujuannya yaitu yang pertama adalah salah satu strategi untuk menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yaitu peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Upaya untuk memperkuat peran kepala sekolah harus menjadi kebijakan yang mengiringi penerapan kebijakan MBS. Kemudian yang kedua yaitu membangun budaya sekolah, school culture, yang demokratis, transparan, dan akuntabel, termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, seperti mungkin sekolahan bisa mengadakan pengajian, kemudian rapat komite yang dihadirkan oleh pemangku-pemangku masyarakat. Selanjutnya adalah model memajang RAPBS, papan pengumuman sekolah yang dilakukan oleh Management Basic Education MBA, merupakan tahap awal yang sangat positif. Juga membuat laporan secara insidental berupa booklet, leaflet, poster tentang rencana kegiatan sekolah. Alangkah serasinya jika kepala sekolah dan ketua komite sekolah dapat tampil bersama dalam media tersebut. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi.
Dengan kata lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di sekolahan, termasuk pelaksanaan block grant yang diterima di sekolahan. Yang keempat, yaitu mengembangkan model program pemberdayaan sekolah, bukan hanya sekedar melakukan pelatihan MBS yang lebih banyak dipenuhi dengan pemberian informasi kepada sekolahan. Model pemberdayaan sekolah bisa berupa pendampingan atau fasilitasi dinilai lebih memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan dengan pola-pola lama berupa penataran MBS. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan untuk slide yang berikutnya, yaitu tentang tinjauan manajemen pendidikan dalam perspektif psikologi. Jadi, fungsi manajemen pendidikan sebagai suatu perencanaan diperlukan tinjauan psikologis khususnya terhadap potensi-potensi yang dimiliki manusia dihubungkan dengan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam fungsi perencanaan perlu diperhatikan perencanaan terhadap individu selaku perencana dan pelaksana dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya yang memperhatikan aspek pembawaan seseorang. Jadi di sini menurut Purwanto tahun 2010, tiap-tiap orang atau individu itu memiliki pembawaan, watak, intelijensi, dan sifat yang berbeda. Dengan perbedaan tersebut, maka dalam perencanaan diperlukan perhatian besar terhadap karakteristik individu seperti pada perencanaan pendidikan dalam menentukan seperti kebutuhan, strategi, serta isi dari kurikulum. Perlu diperhatikan pemahaman mengenai perkembangan individu seperti pada peserta didik, yaitu sejak masa sensori motor hingga ke tahapan formal operasional. Dengan demikian, suatu perencanaan yang dilandaskan atas pemahaman konsep psikologi akan mengarahkan kepada tujuan yang diharapkan serta dapat terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena telah memperhatikan aspek kemanusiaan melalui pertimbangan terhadap objek formal psikologi, yaitu manusia itu sendiri. Supaya mutu pendidikan menjadi lebih baik, maka pengetahuan ini adalah pengetahuan yang perlu dikuasai oleh guru dan calon guru dengan alasan, dengan harapan, dengan memahami aspek psikologi dalam pendidikan, maka seorang guru itu dapat memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan psikologisnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, seperti itu. Ini yang saya sampaikan tadi, mengapa seorang guru itu perlu memahami konsep psikologis. Dengan tujuan guru dapat memahami aspek psikologis dalam pendidikan, yaitu pertama, itu untuk merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Dengan memahami psikologi pendidikan yang memadai, diharapkan guru akan dapat lebih tepat dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan berusaha mengaplikasikan pemikiran teori Bloom tentang taksonomi perilaku individu dan mengaitkannya dengan teori perkembangan dari individu. Yang kedua, yaitu memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Dengan memahami psikologi pendidikan yang memadai, ini diharapkan guru dapat menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami oleh siswanya. Yang ketiga, yaitu memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling.
Tugas dan pesan guru di samping melaksanakan pembelajaran juga diharapkan dapat membimbing para siswanya. Dengan seperti ini tentunya guru diharapkan dapat memberikan bantuan secara psikologis secara tepat dan benar melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban. Yang keempat, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Memfasilitasi artinya berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki oleh siswa seperti bakat, kecerdasan, dan minat. Sedangkan memotivasi dapat diartikan berupaya memberikan suatu dorongan kepada siswa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, tentunya perbuatan yang positif ya, khususnya perbuatan tentang belajar itu sendiri. Tanpa pemahaman psikologi pendidikan yang memadai, tampaknya guru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan dirinya sebagai fasilitator maupun motivator belajar siswanya. Yang kelima yaitu menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi seorang guru itu harus mampu menciptakan suatu iklim belajar yang kondusif. Kenapa? Karena efektivitas pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar yang kondusif. Guru dengan pemahaman psikologi pendidikan yang memadai memungkinkan untuk dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Yang keenam yaitu berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Ini bertujuan untuk mewujudkan interaksi dengan siswa, dari guru dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. Yang ketujuh yaitu dapat menilai hasil pembelajaran yang adil. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam mempertimbangkan penilaian pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis penilaian pemenuhan prinsip-prinsip penilaian maupun menentukan hasil-hasil seperti itu. Penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Mutu pendidikan bukanlah upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan terus berubah seiring dengan perubahan zaman yang melingkarinya, sebab pendidikan merupakan buah dari zaman itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, saya akan membuka 3 penanya saja. Silahkan tuliskan nama dan nomor NIM-nya, dan nanti akan kami rundingkan dahulu jawabannya. Dan suatu harapan dari saya dan kelompok kami adalah semoga pandemi dari coronavirus ini cepat selesai sehingga kita bisa kuliah lagi seperti hari-hari biasanya, yaitu bertemu dalam kelas, kemudian bisa saling tanya jawab secara langsung, bisa bertatap muka, dan pastinya kita juga akan mendapatkan suatu psikologis yang mungkin menyenangkan dari dalam hati teman-teman semuanya. Cukup sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.